Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami supaya dapat mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami. Yaitu adapun untuk tema makalah yang kami buat mengenai konsep dasar metode penelitian kualitatif. Di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang, yaitu ada Rona Septiana, Rudi Hartono, dan saya sendiri Selandri Vintora. Dan untuk presentasi makalah kelompok kali ini akan diwakilkan oleh saya Selandri Vintora. Untuk mata kuliah dalam presentasi kali ini yaitu metode penelitian umum dan diampu oleh dosen Ibu Rati Sulistiawati SPD MPD. Baik, langsung saja kita akan memasuki latar belakang dari perumusan makalah ini, yaitu makalah mengenai konsep dasar metode penelitian kualitatif. Untuk latar belakangnya, yang pertama, kelompok menimbang bahwasanya diperlukan suatu pengetahuan penghantar yang dapat menjadi pedoman landasan untuk memahami, kemudian untuk dapat mendalami seluruh konsep tentang penerapan dari model penelitian kualitatif. Jadi sebelum memasuki penelitian kualitatif, ada baiknya jika mengetahui terlebih dahulu mengenai dasar-dasar yang dapat menjadi pedoman dalam mendalami konsep penelitian metode kualitatif. Kemudian latar belakang yang kedua adalah mengarahkan ketika ingin memahami model penelitian kualitatif secara garis besar dan kegunaannya ketika diterapkan untuk menjadi metode dalam suatu penelitian. Maksudnya adalah mensederhanakan dari sudut pandang yang tepat mengenai model penelitian kualitatif secara dasar atau dari garis besarnya terlebih dahulu ketika ingin memasuki lebih mendalam mengenai penelitian kualitatif itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjembatani dan memberikan arah tentang gambaran mengenai penelitian kualitatif dari pola dasar. Artinya menghubungkan untuk memasuki pendalaman terkait metode penelitian kualitatif itu sendiri. Jadi intinya latar belakang kelompok kami untuk menelaah mengenai makalah ini supaya dapat memberikan pemahaman, pedoman, kemudian ringkasan dasar ketika ingin mempelajari tentang metode penelitian kualitatif. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kita akan memasuki mengenai tujuan dari penulisan makalah ini. Nah, untuk tujuan dari penulisan makalah ini yaitu supaya dapat memberikan pemahaman tentang konsep dasar metode penelitian kualitatif dengan memahami pengertian dari metode kualitatif itu sendiri secara sederhana dan secara garis besar. Kemudian selanjutnya yaitu memaparkan fungsi dan kegunaan dari penelitian kualitatif. Kemudian selanjutnya memberikan pemahaman perbedaan secara garis besar antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Next, mempermudah untuk memaknai dan mempermudah untuk mendalami mengenai penggunaan metode dalam penelitian kualitatif, sehingga dapat melakukan suatu riset atau pengamatan yang mendasar. Selanjutnya memaparkan apa-apa saja lingkup dari penelitian kualitatif. Kemudian dapat menjelaskan secara sederhana bentuk dari jangka waktu penelitian kualitatif itu sendiri. Dan yang terakhir adalah memberikan pemahaman tentang kompetensi pencapaian dari penelitian kualitatif. Itu untuk tujuan dari penulisan makalah ini. Selanjutnya memasuki manfaat dari penulisan. Manfaat dari penulisan yang pertama adalah dapat memperjelas pemahaman tentang konsep dasar dari metode penelitian kualitatif, mulai dari pengertiannya, kegunaannya, ruang lingkupnya, kompetensinya, jangka waktunya, perbedaannya, dan metode penelitian kualitatif itu sendiri secara garis besar dipahami dari sudut pandang yang sederhana. Kemudian selanjutnya adalah mengarahkan kepada konsep berpikir yang lebih terbuka dan sistematis dalam memahami hal-hal dasar tentang metode penelitian ilmiah. Kemudian selanjutnya
mempermudah pembaca dalam menggali atau mengenali tentang apa itu metode kualitatif yang digunakan dalam suatu penelitian. Dan yang terakhir adalah membuka akses untuk mengembangkan dan mempertajam pemahaman dasar terkait metode penelitian kualitatif. Itu untuk manfaat dari penulisan ini. Baik, langsung saja kita membahas tentang pengertian dari metode kualitatif itu sendiri. Dapat kita lihat secara seksama bahwasanya kegiatan penelitian itu pada dasarnya menggunakan suatu konsep berpikir yang rasional. Dan konsep berpikir yang rasional itu adalah bentuk dari penerapan cara yang masuk akal ketika ingin melakukan suatu penelitian. Kemudian dalam suatu penelitian itu harus diamati dari sudut pandang manusia, tentunya sudut pandang yang logis dengan menggunakan logika dan didukung oleh teori-teori pendukung yang dapat menopang dalam memulai suatu penelitian. Dan yang terakhir yaitu dapat menggunakan langkah-langkah yang bersifat sistematis dan juga logis, sehingga ketika ingin melakukan suatu penelitian maka akan ada arah yang jelas untuk memulai penelitian tersebut. Dan sebelum memasuki penelitian akan ada baiknya jika memahami tentang konsep dasar dari penelitian itu sendiri. Baik, mengenai metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek secara alamiah atau natur, secara alami seperti itu. Yang dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan pelaksana dari suatu penelitian sesuai dengan konteks yang diinginkan untuk diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif maupun kualitatif dengan hasil penelitian yang lebih menekankan kepada makna. Itu merupakan suatu pengertian dari metode penelitian kualitatif. Artinya metode penelitian kualitatif ini intinya adalah metode yang deskriptif untuk pelaksanaannya dengan menggunakan analisa dan ditopang oleh teori-teori pendukung yang dapat memperlancar dari proses penelitian ini sendiri. Kemudian, metode kualitatif digunakan ketika peneliti ingin mengangkat suatu konteks penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini adalah dalam bentuk kata-kata ataupun gambar dan didukung dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada. Penelitian kualitatif menggunakan suatu metode kualitatif, dan metode kualitatif ini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu wawancara, kemudian pengamatan, dan ada penelaahan dokumen. Dan ketiga metode ini adalah kunci ketika kita ingin memulai dari penelitian kualitatif atau metode dengan konsep kualitatif seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan memahami mengenai kegunaan dari metode penelitian kualitatif. Nah, kegunaan dari metode penelitian kualitatif ini sendiri sebagai berikut. Yang pertama, ketika peneliti belum jelas dan subjek penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kurang bisa dipahami, maka dapat digunakan metode kualitatif ini untuk memperjelas dari penelitian atau menerangkan atau memberi penerangan ketika ingin melakukan suatu penelitian yang secara teoritis atau deskriptif seperti itu. Yang kedua, metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengembangkan teori, kemudian memastikan keberadaan suatu data dan meneliti sejarah perkembangan. Yang ketiga, kegunaan dari metode kualitatif ini digunakan untuk memahami isu-isu rumit sesuai dengan proses. Yang keempat, metode kualitatif ini kegunaannya adalah untuk meneliti suatu hal yang berhubungan dengan latar belakang subjek penelitian seperti motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi. Kemudian yang kelima, digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang masih belum banyak diketahui. Yang keenam, digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, digunakan oleh peneliti yang bermaksud meneliti sesuatu secara mendalam dan dari segi setelah kita memahami mengenai kegunaan dari metode penelitian kualitatif, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan perbedaan
kualitatif dan kuantitatif. Dari segi maksud, kualitatif mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperkirakan konteks yang relevan, sedangkan untuk kuantitatif membuat deskripsi objek tentang fenomena terbatas dan menemukan apakah fenomena dapat dikontrol melalui interferensi. Kemudian dari segi tujuan perbedaannya, metode kualitatif memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam. Sedangkan untuk kuantitatif itu menjelaskan, meramalkan, maupun mengkontrol suatu fenomena melalui pengumpulan data yang terfokus dari sistem data numerik, artinya berhubungan dengan angka. Dari segi pendekatan perbedaannya, kualitatif memiliki pendekatan induktif, subjektif, holistik, dan berorientasi terhadap suatu proses. Sedangkan untuk kuantitatif menjelaskan penyebab fenomena sosial melalui pengukuran objektif dan analisis numerikal. Perbedaan dari segi model penjelasan, kualitatif merupakan suatu upaya generalisasi atau proses penalaran tidak dikenal karena perilaku manusia selalu terikat oleh konteks yang harus diinterpretasikan, yaitu harus dimaknai atau dijelaskan. Dari setiap kasus per kasusnya itu harus ada penjelasan, maksudnya seperti itu. Kemudian sedangkan metode penelitian kuantitatif ini berhubungan dengan penemuan fakta sosial, tidak berasal dari persepsi subjektif dan terpisah dari suatu konteks. Artinya dia dapat dilakukan dengan melakukan riset lapangan, yaitu mengenai penelitian-penelitian numerikal tadi. Itu dapat berfungsi dalam menopang metode penelitian untuk kuantitatif. Selanjutnya, dari perbedaan metode, untuk kualitatif memiliki metode historikal atau sejarah, etnografis, yaitu penelitian dengan makna sosial kultural, dengan mempelajari pola hidup dan interaksi sosial, dan studi kasus. Sedangkan untuk kuantitatif itu modelnya adalah terstruktur, formal, dan ditentukan terlebih dahulu, tidak luas, dijabarkan secara rinci terlebih dahulu sebelum penelitian dilakukan. Artinya ketika ingin melakukan penelitian maka harus ada aksi untuk menjabarkan secara rinci terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa melakukan riset lapangan dengan penelitian condong ke numerikal atau penelitian langsung ke lokasi untuk mendukung dari perkembangan penelitian yang akan dilaksanakan, seperti itu. Kemudian dari segi strategi pengumpulan data, perbedaannya adalah kualitatif pengumpulan dokumen, yaitu berupa dari segi pengamatan yang berperan serta untuk menopang dari penelitian itu sendiri. Kemudian strategi pengumpulan data selanjutnya dari metode penelitian kualitatif adalah wawancara, mencetak data dalam catatan lapangan secara intensif dan menilai artefak. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif itu lebih kepada numerik, variabel dioperasionalkan, kode dikuantifikasikan, kemudian statistikal dan dihitung serta diadakan suatu pengukuran maupun perbandingan ketika melakukan suatu penelitian. Jelas di sini terlihat perbedaannya ketika strategi pengumpulan data kualitatif lebih membahas mengenai dokumen pengamatan, teori, wawancara, mencatat secara intensif. Nah, untuk kuantitatif ini lebih kepada numerikal, kemudian variabel, operasional, kemudian perhitungan. Penjelasan selanjutnya setelah kita mengetahui mengenai perbedaan kualitatif dan kuantitatif sebagai dasar kita ketika ingin mendalami tentang teori ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkup penelitian kualitatif. Untuk lingkup penelitian kualitatif ini sendiri, situasi sosial yang menjadi sentral atau pokok penelitian itu sendiri. Nah, untuk situasi sosial yang mendukung dari penelitian kualitatif ini ditopang juga oleh lokasi atau tempat, kemudian orang atau manusia yang melaksanakan penelitian, kemudian aktivitas atau proses sosial. Nah, ketiga hal ini akan mendukung dari metode penelitian kualitatif yang ditinjau dari segi situasi sosial. Dan metode
Penelitian kualitatif ini dapat dilakukan secara sempit dan dapat juga dilakukan secara luas atau menyeluruh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jangka waktu dari penelitian kualitatif. Nah, untuk jangka waktu dari penelitian kualitatif itu sendiri tergantung kepada tersedianya keberadaan sumber data, interest, dan dari tujuan penelitian tersebut, serta kemampuan untuk mengorganisasi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengamatan yang sesuai dengan konteks penelitian yang diinginkan. Kemudian selanjutnya, perkiraan waktu untuk setiap pelaksanaan kegiatan penelitian pada umumnya menggunakan 3 bentuk kombinasi waktu, yaitu konteks waktu cukup atau waktu biasa, konteks waktu minimum, dan konteks waktu maksimum untuk melaksanakan penelitian kualitatif itu sendiri. Dan selanjutnya, jangka waktu penelitian kualitatif harus memiliki tahap pengaturan, sebab waktu yang diperlukan cukup banyak dalam melakukan penelitian kualitatif ini. Pengaturan waktu ini yang akan memberikan gambaran terkait berapa lama konteks waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif. Selanjutnya kita akan memahami mengenai kompetensi dari penelitian kualitatif. Kompetensi dari penelitian kualitatif yang pertama adalah memiliki konsep wawasan yang luas dan lebih mendalam terhadap bidang pengamatan yang akan diteliti. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk membuat laporan penelitian kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti. Yang ketiga, menumbuhkan kepekaan sosial yang dapat membuka mata dalam melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian, yaitu berhubungan dengan konteks sosial. Kemudian yang keempat, yaitu memiliki kemampuan untuk menggali sumber data dengan observasi partisipan, teknik wawancara untuk mengecek kebenaran dari suatu data atau informasi. Yang kelima, mampu untuk menganalisis data kualitatif secara induktif, berkesinambungan mulai dari analisis deskriptif, domain, komponensional, dan tema kultural. Kemudian yang keenam adalah memiliki landasan supaya dapat menguji kualitas atau kapabilitas, dependabilitas untuk melihat penelitian bermutu atau tidak. Kemudian melakukan konfirmasi untuk menilai kualitas dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui penelusuran dan transferabilitas untuk pengaplikasian dari hasil penelitian terhadap kelompok lain, artinya memiliki dampak untuk memunculkan dampak supaya dapat menjadi contoh bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian yang ketujuh adalah memampukan untuk menghasilkan temuan pengetahuan baru maupun suatu hipotesis. Dan yang terakhir yaitu memampukan setiap individu untuk membuat bentuk laporan yang sistematis, jelas, dan komplit serta terperinci. Nah, setelah kita memahami mengenai pemahaman-pemahaman dasar tentang metode penelitian kualitatif, selanjutnya kita akan memasuki tahap kesimpulan. Nah, untuk konsep dasar metode penelitian kualitatif ini berguna sebagai penghantar yang dapat memberikan pengetahuan tambahan, pengetahuan dasar, kemudian menjadi landasan pedoman dalam menguasai hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran penelitian kualitatif. Nah, penghantar ini yang akan membawa kita untuk memiliki pengetahuan yang lebih terbuka, pengetahuan yang lebih sistematis ketika ingin mempelajari tentang metode penelitian kualitatif. Nah, dengan adanya pedoman-pedoman dasar dari metode penelitian kualitatif ini, kita akan dapat memiliki referensi atau banyak pilihan. Referensi atau banyak pilihan ini condong kepada bahan pendukung, teori pendukung, kemudian pengetahuan pendukung yang dapat memperlancar kita dalam mendalami metode penelitian kualitatif dalam melakukan suatu penelitian dengan konteks kualitatif. Dan referensi ini yang akan mendukung dan menunjang keberhasilan dari suatu penelitian tersebut. Dan referensi inilah yang akan dapat memperkuat dari suatu penelitian yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, mengapa dalam konsep dasar metode penelitian kualitatif itu perlu adanya referensi? Karena referensi yang akan memberikan suatu pedoman, dapat memberikan suatu
pokok-pokok pikiran dalam menunjang keberhasilan suatu penelitian. Selanjutnya, dengan adanya konsep dasar mengenai metode penelitian kualitatif ini, kita dapat memahami bahwa metode penelitian kualitatif itu adalah melakukan penelitian dengan sajian data yang mendalam melalui dokumen-dokumen, wawancara, maupun riset penelitian dari teori-teori yang terdahulu. Dan untuk kesimpulan akhir, metode penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang dilakukan secara teoritis. Artinya harus ada teori-teori yang menjamin dalam melakukan penelitian. Baik, ini demikian dari hasil presentasi kelompok kami. Ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam menopang pembuatan makalah kelompok kami ini. Akhir kata, saya Selandri Pintora sebagai perwakilan yang mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami mengucapkan terima kasih, dan kiranya materi yang disampaikan melalui presentasi kali ini dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai pemahaman bagi banyak orang. Kami ucapkan terima kasih dan salam sehat buat kita semua.